Perkenalkan, nama saya Ruben Transu Axel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penerapan use effect, dependencies, dan juga dynamic root. Serta sebelum tiga itu saya jelaskan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara untuk nge-clone sebuah repository dari GitHub. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang saya akan menjelaskannya. Langkah pertama yang harus kita buat itu adalah masuk dalam GitHub, akun GitHub kita masing-masing, lalu masuk dalam repository yang akan kita clone. Nah, ini adalah repository yang akan saya clone, lalu pergi ke sini, ke bagian code ini, pilih yang HTTPS dan copy URL-nya, teman. Nah, setelah teman-teman copy URL-nya, silahkan masuk ke dalam Visual Studio Code dan sebelum itu teman-teman silahkan siapkan sebuah folder kosong terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan buat sebuah folder kosong lagi. Di sini saya akan namai dengan clone. Nah, sini saya clone ya. Produk ini adalah direktorinya folder kosong tuh. Lalu kita akan masuk ke dalam foldernya itu. Nah, setelah kita masuk dalam foldernya itu teman-teman, harus dilakukan itu adalah nanti kode program seperti ini, itu git clone, lalu kita paste URL yang telah kita copy tadi, kita tambahkan dot di akhirnya. Kenapa kita tambahkan dot di akhir itu supaya ketika dia nge-clone, yang di-clone itu cuma isi dari repository-nya aja seperti ini, dari modul sampai ke config ini, cuma isinya aja. Nah, apabila kita tidak menggunakan dot di akhir, maka dia akan copy ini semua akan disatukan menjadi sebuah satu folder. Jadi teman-teman, dia akan ada satu folder. Misalnya folder itu namanya nanti akan adalah project UAS, ini nanti nama foldernya. Dan ketika di dalam folder ini akan terdapat ini semua isinya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak ingin membuat sebuah folder baru lagi, sila tambahkan saja dot di akhirnya. Oke, setelah itu kita enter. Nah, ini dia akan melakukan clone teman. Nah, proses clone ini itu waktu yang dibutuhkan itu berbagai macam teman bervariasi ya. Itu tergantung kecepatan jaringan yang ada yang teman-teman gunakan. Oke, setelah itu saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan use state, dependencies, dan juga dynamic road. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana saya sudah menerapkannya dan bagaimana tampilannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tampilannya. Nah, ntar. Nah, ini adalah project saya teman-teman yang telah berhasil semuanya. Saya mendeploy teman-teman membuka itu dari apa saya Vercel saya teman-teman, di dalam linknya. Ini bisa dibuka teman-teman semua juga. Silahkan buka, coba saja. Oke, yang pertama, saya menerapkan use effect sama dependencies itu ada di sini teman-teman ya. Ini dia. Saya menggunakan itu di sini untuk code-nya itu. Nah, code-nya ini dia berbagai macam ya teman-teman ya. Tergantung dia akan berbeda-beda setiap kali refresh. Nah, ini nah, beda kan? Bisa berbeda karena saya menggunakan sebuah API. Nah, dia jadinya course ini berasal dari sebuah API public yang mana kita akan merequestnya dan dia akan diambil dan akan digunakan oleh program kita. Oke, okay. Dimana kita bisa melihat penggunaan use effect dan dependensinya tuh kita bisa menggunakan dengan cara kita inspect. Kita inspect ya teman-teman. Nah, satu kita pergi ke networknya, kita ambil fetch.xr-nya, patch. Nah ini teman-teman, inilah dia advice. Nah dia cuma sendiri kan teman-teman. Ini cuma satu kali aja dia di render, dijalankan. Kembali bisa cuma satu kali karena ini kita menggunakan dependencies. Nah, apabila tidak menggunakan dependencies, dia akan menjalankan terus menerus terus lagi. Oke. Nah, ini adalah yang saya langsung saja npm run dev-nya dari sini teman-teman. Nah, kita akan mencoba kita akan melihat perbedaannya ya. Apabila menggunakan dependensi dan juga tidak. Oke. So, saya ubah. Ini dia, saya akan ubahnya itu di bagian ini ya teman-teman. Saya menetapkan di bagian dashboard. Nah, ini ada dependensinya teman-teman. Nah, oke, saya ubah saja. Itu. Nah, tengok. Dia jadi tengok. Dia teman-teman ya. Satu, dua. Nah, dia dua kali teman-teman. Dia merender dua kali. Yang dimana tuh harusnya cuma satu kali aja teman-teman ya. Nah, dia dua kali. Dia lebih dari satu. Terus sebenarnya harusnya cuma satu aja. Cuma sekali doang. Tidak boleh berkali-kali. Oke. Setelah itu ya teman-teman, itu adalah cara penggunaan dependencies-nya. Ini ada use effect-nya. Nah, ini use effect-nya teman-teman ya. Penerapan use effect-nya ini. Use effect tanpa dependencies itu sebenarnya kurang worth it ya teman-teman ya. Jadi
Saya sarankan menggunakan use effect dan juga gunakan dependencies. Oke, 300 ini adalah untuk di bonus ini untuk filter pancaran, jangan digunakan apabila itu tidak terlalu berguna ya teman-teman. Nah dia ini adalah URL API saya gunakan teman, dia jadi yang mengambil kode dari sini. Oke, saya telah berhasil. Nah kita tambahkan dulu ya dependencies-nya. Kita punya perbedaan dengan menambahkan dependencies lagi. Nah itu dia. Oke, salah tadi. Nah ini dia. Oke, nah kita reload lagi lamanya. Nanti cuma satu kali aja. Saya emang seperti ini. Jika menggunakan dependencies cuma sekali doang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eh, dynamic route. Oke, dynamic route itu saya gunakan pada produk, reservasi, form kontak juga tim atau karyawan. Sini saya kita lihat aja ya teman-teman. Nih, produk, reservasi, form kontak, dan tim atau karyawan. Ini dia di produk tuh gunakan ini. Oke, reservasi ini, form kontak, tim atau karyawan. Nah, itu dia itu guna dinamik teman-teman. Jadi ketika kita menekan atau mengklik nama dari data tersebut, maka dia akan menampilkan detail dari data tersebut seperti ini. Ya, dia menampilkan datanya teman-teman, tapi semua secara keseluruhan. Jadi semua atribut dari data itu akan dipanggilnya, dia akan ditampilkannya ke halaman ini. Nah, bagaimana cara kita membuat dinamik ini teman-teman ya? Saya akan menjelaskannya. Oke, saya akan menjelaskannya langsung saja di sini. Kita buat codingannya. Saya akan menjelaskannya dengan menggunakan form kontak saja ya teman-teman. Nah, jadi saya form kontak ya. Ini yang pertama itu adalah kita harus pergi ke dalam file JXX dari form kontak tersebut teman-teman ya. Dia file page-nya. Oke. Lalu setelah itu kita pergi ke dalam table ya teman-teman. Di dalam table ini kita cari yang untuk memanggil datanya. Nah, lalu sini kan saya menggunakan dynamic route itu pada namanya teman-teman ya, nama dari data tersebut. Ini adalah server kontak, nama dari customernya, customer yang melakukan kontak terhadap kita. Nah, saya ubah menjadi link seperti ini teman-teman. Jadi ketika ditekan dia akan link gitu, link ke dalam sebuah page itu kontak us dan ke dalam yang dia akan menampilkan semua ID-nya tuh, so ID-nya teman ya, ID dari data tersebut. Berikan semua detail dari data yang ada pada ID tersebut. Nah, untuk penggunaan itu teman, itu gunakan yang ini ya. Nih, yang atas ini ada pada bagian sebelah nomor satu. Kalau di keyboard dia sebelah kiri nomor satu tandanya, oke. Nah, setelah kita melakukan pad ini pada filenya itu ya teman-teman ya, kita akan masuk ke dalam cara pembuatan form kontak detail itu. Yaitu kita harus membuat sebuah file baru lagi. File baru itu namanya form kontak detail seperti ini. Nah, dalam file baru itu kita gunakan kode program seperti ini teman-teman. Kita buat logikanya dulu. Nah, ini dia logikanya. Maaf, ya. Lalu di sini adalah sebuah if ya, teman untuk dimana kita akan membuat sebuah tombol kembali ya teman. Apabila kita tekan tombol ini akan kembali ke dalam pad sebelumnya itu teman-teman. Pad sebelumnya itu adalah pad form contact tadi, isinya semua data itu. Nah, lalu dalam return satu lagi ini ya. Nah, disinilah kita akan memanggil seperti biasa. Kita hanya membuat kita akan memanggil semua data tersebut teman-teman seperti ini. Saya tinggal panggil aja atribut-atributnya. Nah, ini dia kita panggil aja atributnya kita map. Kita pakai kita panggil yang di buttonnya teman. Maaf di button untuk kembali tadi saya jelaskan. Kita panggil ya atributnya ini. Nah, oke. Setelah kita panggil, ini di sini tuh ya di teman-teman itu manggil semua atributnya, semuanya. Jadi tidak ada yang tertinggal satupun. Makanya namanya adalah detail. Form kontak detail. Jadi detail dari data tersebut kami tampilkan. Karena seperti ini di hasilnya. Oke, setelah itu teman-teman, itu oh ya, sebelum itu, ini kan kita menggunakan link. Kalau kita menggunakan link jangan lupa diimport ya. Nah, ini dia import linknya. Oke, setelah itu buat cara membuat form kontak detail yang tadi, file tersebut kita akan pergi ke dalam app.js-nya. Nah, sini kita tambahkan saja routingnya itu teman-teman ya. Tambahkan routingnya. Nah ini dia di routingnya. Kontak us dan ini slash ID. Ini dari datanya akan kita cek detailnya. Nah ini dia. Lalu
Setelah kita buat routing sini, jangan lupa untuk melakukan importnya juga teman-teman ya. Ini dia. Jangan lupa importnya. Oke, begitu juga untuk cara penerapan tiga menu lainnya seperti produk, ini produk ya, produk detail, lalu tadi reservasi, nah, reservasi ya, reservasi detail, terus setelah itu karyawan ya, karyawan detail. Nah, seperti itu juga cara penerapannya sama saja ya teman-teman. Kita hanya buat link saja, link untuk navigasi detailnya tersebut, lalu kita tambahkan sebuah page baru, sebuah file page baru, lalu kita ubah lagi, tambahkan sebuah routing di dalam app.js-nya teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi eh, ini merupakan penjelasan cara untuk penerapan use effect dan juga use effect dependencies serta juga untuk penerapan dynamic routing ya teman-teman. Nah, oke. Tadi kan kita sedang mengklon ya kan, kita tinggalin klon itu karena dia saya yakin lama. Nah, jadi kita akan kembali ke dalam klon tersebut. Nah, ini dia. Dia telah selesai teman-teman ya, telah berhasil ngeklon. Ini dia ya, tadi teman-teman ya, telah berhasil ngeklon. Nih, telah berhasil ngeklon ya. Oke, masuk nih, klon. Nah, sebelum kita jalankan npm run dev, teman-teman silakan terlebih dahulu kita ulang modul. Kita buat npm install terlebih dahulu ya teman-teman agar bisa berjalan dengan sempurna. Oke, kita tunggu. Nah, sudah, baru kita jalankan npm run dev. Nah, oke. Ini dia. Jalankan. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini dia telah berhasil teman-teman. Ini dia menggunakan event tadi. Saya tengok dulu ya. Boom. Oke, cuma satu ya teman-teman ya. Telah berhasil menerapkan use effect dependencies. Lalu setelah itu adalah produknya. Dan berhasil menggunakan juga dynamic route, reservasi, form kontaknya, tim untuk karyawan. Nah, ini dia. Oke, sekian penjelasan saya mengenai cara penerapan use effect, dependencies, dynamic route, dan juga bagaimana cara untuk melakukan clone sebuah repository dari GitHub ke dalam Visual Studio kita, dalam perangkat kita lah teman-teman ya. Gimana cara untuk nge-clone-nya. Oke, sebelumnya sebelum saya tutup, saya meminta maaf apabila ada kesan kata atau kata-kata yang terbelit-belit dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Terima kasih.